Saudara, Indonesia International Motor Show IMS 2026 pameran otomotif bertaraf internasional kembali hadir di J Expo Kemayoran Jakarta. Acara ini dimulai hari ini Kamis 5 Februari hingga 15 Februari mendatang. Lantas seperti apa pasar otomotif Indonesia di awal 2026 dan bagaimana penjualan kendaraan listrik di 2026 ini? Akan kita bahas bersama dengan pengamat otomotif yang juga Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, Sony Susmana. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Mbak Okta. Oke Pak Sony, kita melihat hari ini IMS sudah mulai dibuka. Gimana kontribusi IMS ini untuk mendongkrak pasar otomotif tentunya di awal tahun 2026 ini? Iya, khususnya otomotif ya, ini kan bagian dari teknologi, yaitu fondasi dari akselerasi pembentukan peradaban manusia. Jadi ini bagus sekali dengan adanya pameran otomotif ini. Jadi dari sisi saya diberikan pilihan bahwa banyak sekali merek-merek yang hadir di pameran tersebut, baik itu dari Amerika, Eropa, China, dan sebagainya. Dan di pameran ini juga menghadirkan bermacam-macam teknologi dan fitur dari kendaraan tersebut. Jadi masyarakat di sini diberikan banyak pilihan lah. Dibeli disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi ini penting sekali, bagus sekali karena yang tadi saya bilang, fondasi dari akselerasi pembentukan peradaban manusia. Jadi setiap inovasi atau apapun yang timbul itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, Mbak. Jadi bagaimana kita memperluas kemampuan, kemudian menghadapi tantangan di depan, karena masalah-masalah dari teknologi ini kan banyak ya. Ini sebuah proses yang harus kita hadapi dan kita sikapi. Dan ini PR dari pemerintah, yaitu salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi teknologi ini kan semakin tinggi, semakin harus dioperasionalkan dengan teknologi yang canggih juga, ya kan? Operasionalnya bagus, kemudian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara, misalnya pajak, insentif, dan sebagainya sudah dilakukan. Kemudian perawatan juga dari pihak KTPM juga harus digencarkan, artinya ini bagian dari servis dari mereka. Kemudian infrastruktur juga nggak kalah penting, Mbak, karena banyak sekali charging station yang ada di daerah-daerah itu hanya sebagai pajangan, ada fisiknya tapi kadang-kadang tidak berfungsi. Jadi itu PR kita untuk bagaimana charging station untuk segera beroperasi, bermanfaat buat masyarakat-masyarakat yang menggunakan mobil EV keluar kota. Memang pada umumnya mobil EV ini lebih layak dipakai untuk perjalanan dalam kota atau jarak pendek. Tetapi ya masyarakat Indonesia kan pastinya mau membeli satu mobil untuk berbagai kebutuhan ya, baik itu jarak pendek maupun jarak panjang. Nah, dalam hal ini sebentar lagi ada musim libur panjang yaitu Lebaran, pasti banyak sekali pengguna-pengguna EV yang melakukan perjalanan panjang dengan menggunakan mobil listrik. Jadi PR pemerintah untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang ada di daerah-daerah. Oke, teknologinya Begitu, Mbak Okta. teknologinya makin beragam, makin maju. Kemudian juga tadi ada beragam insentif yang juga ditawarkan oleh pemerintah. Lantas kalau peta persaingannya mobil di Indonesia tahun 2026 kira-kira seperti apa nih Pak Sony? Kalau menurut saya ini bagus banget ya, karena brand-brand dari China masuk ke Indonesia itu berbagai merek, berbagai fitur, ada yang fiturnya ya, karena mobil EV ini kan sebenarnya mobil otonomus, hanya berbeda level ya, dari level 1 sampai level 3 karena yang full itu sampai level 5. Nah, ini ada misalnya ada mild hybrid, ada baterai, ada apa namanya hidrogen, ada rev, ada macam-macam lah. Jadi kita beli mobil jangan ngikut kata tetangga misalnya, tetapi sesuaikan dengan kebutuhannya. Lihat dan dapatkan informasi dari memang orang yang ahlinya. Jadi tidak salah beli, kemudian nanti dipakainya tidak sesuai, akhirnya yang jelek adalah si kendaraannya. Padahal kita salah beli gitu misalnya. Jadi Oke. disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, sesuai dengan kebutuhan, jangan ikut kata tetangga, harus riset sendiri. Nah, Pak Sony, kalau tipe atau fitur mobil yang pas untuk konsumen Indonesia tuh yang seperti apa sih Pak? Apakah SUV atau sedan atau seperti apa? Kalau dilihat dari iklim di Indonesia kan memang sekarang lagi musim banjir ya, kemudian jalannya banyak yang rusak. Memang sebaiknya yang mobil relatif tinggi, misalnya MPV atau
SUV, yang mobil-mobil pendek menurut saya boleh dipakai, digunakan, tetapi untuk memang yang medannya relatif lebih ringan, tidak ada banyak polisi tidur atau tidak banyak lubang dan berbagai hal gitu, Mbak. Oke, jadi memperhatikan bagaimana itu tadi ya, balik lagi soal kebutuhan dan juga tadi antisipasi kalau tadi terjadi banjir dan lain sebagainya. Oke, Pak Sony, gimana dengan penjualan kendaraan listrik di tahun 2026 ini kalau kita lihat insentif kendaraan listrik completely built up atau CBU yang impor ini nggak lagi diperpanjang nih sama pemerintah? Menurut saya sih pasti tahun 2026 penjualannya tetap bagus ya. Karena insentif ini kan bagian kecil dari peran pemerintah, tetapi kebutuhan masyarakat balik lagi eh, terhadap kendaraan EV ini penting sekali. Kenapa? Kita tahu bahwa udara di Jabodetabek khususnya ini udah sangat-sangat mengkhawatirkan. Udah polusinya tinggi. Jadi kalau masyarakat membeli mobil EV itu saya berterima kasih sekali. Kenapa? Ini salah satu yang menyumbang eh, eh, iklim atau polusi di udara ini lebih rendah di Jabodetabek. Salah satunya itu. Kemudian efisiensi kan di sini. Mobilnya lebih nyaman, lebih ramah lingkungan tadi, dan jangan lupa mobil EV ini kalau kita lihat di media sosial banyak sekali kecelakaan-kecelakaan, tapi mobilnya tetap kokoh gitu, Mbak. Hmm. Oke, nah Ini itu salah tadi satu pertimbangannya. salah satu pertimbangan untuk membeli mobil listrik. Oke, Pak Sony, itu tadi kalau mobil listrik. Kita bicara soal LCGC. Kayaknya LCGC ini kan juga jadi primadona lah untuk masyarakat untuk beli mobil. Nah, kalau di tahun 2025, Pak Sony melihat pasar seperti apa? Kemudian kalau di 2026 ini akankah meningkat atau seperti apa untuk masyarakat bisa beli LCGC? Pastinya akan jadi persaingan ya antara EV sama LCGC ya. Tapi menurut saya balik lagi kepada kebutuhan masyarakat. Jangan dihilangin LCGC-nya, itu bagian dari persaingan. Tetapi kalau melihat 2026 ini ya EV memang lebih lebih memikat di hati masyarakat lah. Hmm, Oke, ini tentu balik lagi kalau misalnya masyarakat mau beli mobil ya sesuai dengan kebutuhan tentunya, kemudian juga banyak pilihan yang bisa dibeli oleh masyarakat, tapi balik lagi jangan dengerin kata tetangga tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih pengamat otomotif yang juga training Director Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI Pak Sony Susmana sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Sony. Iya, terima kasih Mbak Uta.